Pernah nggak sih Anda ngelihat mesin lab yang kelihatan kaku dari luar, terus mikir, apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar itu? Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Kita bakal ngelakuin perjalanan mikroskopis yang benar-benar luar biasa ke dalam sebuah instrumen bernama spektrofotometer serapan atom, atau yang biasa kita kenal dengan AAS. Kita bakal ngikutin perjalanan ekstrim dari satu tetesan air kecil yang ditarik, dihancurkan, dan dibakar. Semuanya demi satu tujuan analitik. Jadi pertanyaan intinya begini, gimana coba caranya kita menganalisis jejak logam tak kasat mata di dalam genangan air biasa? Entah itu buat ngukur kadar kalsium di makanan kita, atau mendeteksi logam berat kayak timbal di air limbah, instrumen AS ini itu bisa ngelakuinnya dengan presisi yang gila-gilaan. Tapi kan mesin nggak bisa tiba-tiba masuk ke dalam cairan dan ngitung jumlah logamnya gitu aja kan? Disinilah proses fisik yang benar-benar ekstrim terjadi di dalam mesin untuk nemuin elemen-elemen mikroskopis tadi. Oke, mari kita masuk ke misi utamanya, atomisasi. Ingat, AAS itu ngukur penyerapan cahaya oleh atom. Tapi di dalam gelas kimia, target atom kita ini masih terjebak di dalam cairan. Masih terikat erat dalam molekul. Kita nggak bisa ngukurnya secara langsung. Jadi cairan ini harus, wajib hukumnya, diubah jadi awan gas yang isinya atom-atom bebas, individual, dan ada di keadaan dasar atau ground state. Proses transformasi inilah yang bakal jadi fokus utama kita hari ini. Biar kebayang, ini dia rute perjalanan roller coaster sampel kita hari ini. Pertama, misi konversi cairan. Kedua, tarikan kuat Venturi. Ketiga, tabrakan impact bead. Keempat, seleksi ruang semprot. Dan terakhir, masuk ke nyala api. 1. Misi konversi cairan. Nah, buat paham seberapa kecil skala yang kita bicarain ini, coba deh bayangin Anda menyusut jadi seukuran molekul yang lagi ngambang santai di dalam gelas kimia. Disinilah transformasi fisik sampel cair kita bermula, tepatnya di nebulizer pneumatik. Cairan kita bakal disedot naik lewat tabung kapiler tipis, dicampur sama gas pembakar dan oksidan, sebelum akhirnya ditembakkan langsung ke ruang semprot. Jadi ini tuh bukan sekedar pompa biasa ya, ini sistem konversi tingkat tinggi. 2. Tarikan Venturi yang kuat. Pertanyaannya, gimana caranya mindahin cairan yang tadinya tenang, tiba-tiba masuk ke mesin dengan kecepatan super tinggi? Jawabannya ada di efek Venturi. Ini prinsip dinamika fluida yang benar-benar krusial. Prosesnya gini, pertama gas oksidan, kayak udara tekan atau dinitrogen oksida, ditiupkan ngelewatin ujung tabung kapiler dengan kecepatan yang ngebut banget. Kedua, aliran udara ini secara instan nyiptain zona tekanan negatif alias vakum yang cukup drastis di area situ. Dan ketiga, boom! Karena tekanannya drop, sampel cairan kita otomatis tersedot paksa ke atas lewat tabung kapiler. Kalau istilah dinamika fluida tadi kedengarannya agak ribet, tenang aja, prinsip fisika ini tuh sebenarnya persis banget sama yang dipakai di botol parfum atau kaleng semprotan aerosol di rumah Anda. Udara berkecepatan tinggi pada dasarnya merobek permukaan cairan jadi tetesan-tetesan halus. Bedanya, mesin AAS ngelakuin ini dengan tenaga dan presisi yang jauh lebih ekstrim. 3. Tabrakan impact bead. Nah, sekarang kita masuk ke fase yang bisa dibilang paling brutal. Cairan kita ini kan lagi meluncur kenceng banget nih. Yang menarik, di tengah jalur itu ada satu titik krusial yang namanya impact bead. Tetesan cairan yang ngebut tadi nggak dibiarin lewat gitu aja. Mereka secara sengaja ditabrakan dengan kekuatan penuh ke sebuah manik, biasanya terbuat dari kaca atau keramik. Tabrakan dahsyat inilah yang bikin cairan tadi hancur lebur jadi kabut aerosol yang super halus. Yang bikin tambah keren, operator di lab sebenarnya bisa ngatur seberapa parah tabrakan ini. Kalau kita deketin impact bead ke arah tabung Venturi, kabut yang dihasilkan bakal jauh lebih halus. Ini penting banget pas kita lagi nanganin sampel ribet kayak air limbah atau cairan padat, biar pembakarnya nggak gampang mampet. Tapi, kalau maniknya digeser menjauh, sensitivitas mesin emang naik karena lebih banyak sampel yang masuk ke nyala api, cuma risikonya, tetesan besar juga ikut masuk dan bikin data jadi berisik atau penuh noise. 4. Seleksi ketat di ruang semprot. Habis tabrakan massal tadi, nggak semua tetesan berhak masuk ke nyala api loh. Di dalam ruang semprot ini, nasib mereka disortir habis-habisan. Tetesan yang kasar dan masih kegedean bakal nabrak dinding, mengembun, dan ujung-ujungnya jatuh ditarik gravitasi ke saluran pembuangan. Sementara itu, partikel aerosol yang benar-benar halus dan lulus sensor bakal disapu mulus sama baling-baling menuju nyala api. Benar-benar seleksi alam versi fisika. Dan yang bikin takjub, proses yang kelihatannya kaos banget ini ternyata bisa dihitung matematis. Namanya persamaan Sakuyama. Rumus inilah yang hitung rata-rata diameter mikroskopis dari tetesan kita dalam hitungan mikrometer. Matematika inilah yang pada dasarnya ngedikte seberapa kecil ukuran kabut yang bakal terbentuk nanti.
Kalau kita bedah rumusnya, ukuran tetesan itu sangat dipengaruhi sama jenis pelarut, laju penyemprotan, dan kecepatan gas. Fakta unik nih, pelarut organik justru lebih gampang dikabutkan daripada air biasa, karena air tuh punya tegangan permukaan yang tinggi. Makanya, analis lab harus hati-hati banget nyesuaiin sampel yang kental atau encer. Soalnya kalau cairannya terlalu kental, dia nggak bakal pecah jadi kabut yang sempurna, dan malah ngacoin analisis. Terus gimana penerapannya di dunia nyata? Desain ruang semprot Agilan Mark V16 ini contoh rekayasa yang jenius banget. Lantainya dibuat miring tajam dengan tabung pembuangan yang lebar. Kenapa harus senukik itu? Supaya cairan buangan yang tadi ditolak nggak menggenang. Kalau sampai menggenang, dia bisa nggak sengaja terkabutkan ulang alias renebulization, yang bikin sinyal data meloncat nggak karuan. Jadi desain ini mastiin si limbah langsung disingkirkan tanpa ampun. 5. Masuk ke dalam nyala api atomisasi. Akhirnya buat tetesan-tetesan elit yang bertahan, tiba juga waktunya berhadapan sama suhu super ekstrim yang bisa nembus 2000 sampai 3000 derajat Celcius. Proses pembakaran ini terjadi dalam sekejap ngelewatin 3 fase brutal. Pertama, desolvasi, di mana pelarutnya dikeringkan habis. Kedua, penguapan, partikel mikroskopis ini berubah jadi gas. Dan ketiga, klimaksnya, atomisasi. Molekulnya pecah dan terdisosiasi jadi atom-atom netral di keadaan dasar. Persis kayak kita butuhin buat menyerap sinar spektrometer tadi. Tapi ada satu fakta plot twist dari semua proses panjang ini. Coba Anda tebak arti dari angka ini? 95%. Iya, bener banget. Sebanyak 95% dari sampel cairan awal Anda ternyata nggak pernah berhasil nyentuh nyala api itu. Sebagian besar terlalu besar dan berujung dibuang gitu aja ke saluran limbah. Sekilas, ini kedengarannya kayak mesin yang boros dan nggak efisien ya. Padahal, ini justru sebuah pencapaian mekanis yang luar biasa. Mesin AAS ini rela mengorbankan 95% cairan secara brutal, cuma demi ngejamin kalau 5% sisanya yang masuk ke api itu benar-benar kabut aerosol yang paling sempurna dan paling homogen. Luar biasa kan? Mesin lab yang dari luar cuma kelihatan kayak kotak logam statis biasa, di dalamnya ternyata nyimpen proses fisika yang super dinamis, kasar, kaos, tapi dikontrol dengan presisi tingkat dewa. Mulai dari efek Venturi yang nyedot cairan, tabrakan destruktif di impact bead, penyortiran gravitasi di ruang semprot, sampai pembakaran instan di atas 2000 derajat Celcius. Jadi kalau besok-besok Anda ngelihat laporan hasil tes lab yang kelihatannya simpel banget, entah itu angka gizi atau kadar logam berat, coba deh berhenti sebentar. Tanyalin ke diri sendiri, ada berapa juta tetesan mikroskopis yang harus ditalik, ditabrakan, dan dipecah secara luar biasa sempurna di dalam mesin itu, cuma buat ngasih Anda satu angka akurat tadi. Terima kasih udah ngikutin sesi bedah materi kita kali ini. Sampai jumpa di penelusuran seru berikutnya.